Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyam Majid. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah rakyat, yaitu tentang Telaga Wahyu. Nah, jadi Telaga Wahyu itu adalah telaga yang ada di lereng Gunung Lawu. Tepatnya itu sebelum Sarangan lah, kalau kalian tahu. Nah, kenapa saya mau cerita ini? Karena menurut saya Telaga Wahyu ini tidak kalah dengan Telaga Sarangan. Dari segala ceritanya juga cukup menarik. Oke, langsung kita masuk saja. Jadi suatu malam ada bapak yang bernama Ki Ageng Getas. Itu adalah suatu kepala desa seperti itu yang berada di Dukuh Getas yang ada di lereng Gunung Lawu. Nah, beliau itu sedang bersemedi. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang kencang dan bergetar hebat dari kejauhan. Nah, ternyata dari kejauhan sana tuh ada sebuah naga besar muncul dari lubang tanah. Naga ini itu bernama Naga Baru Glending. Nah, ternyata pas keluar tadi itu ada sepasang remaja cowok-cewek lah. Mereka kaget, lalu mereka pingsan. Nah, karena itu naga itu menutup lubangnya dan merubah dirinya menjadi pria cebol. Namanya juga berubah menjadi Joko Baru Glending. Nah, dia pun mendekati tongkatnya itu yang setelah dia tancapkan ke lubang itu. Setelah dia dekati, tongkat itu mengeluarkan cahaya kilat berwarna putih. Lantas Ki Ageng Getas pun segera bergegas menghampiri Joko Baru Glending ini dan menaikkan maksudnya ke sini itu ada apa. Nah, Joko Baru Glending menjawab bahwasanya dia ke sini itu untuk menemui ayahnya yang berada di Gunung Merapi. Lantas Ki Ageng Getas pun menjawab bahwasanya urung, belum, di sini tuh masih Gunung Lawu, sedangkan Gunung Merapi itu ada di kulonnya Gunung Lawu, ada di baratnya Gunung Lawu. Nah, akhirnya Joko Baru Glending pamit. Nah, tapi sebelum pamit itu Ki Ageng Getas itu berpesan setelah dia pergi dari sini akan ada peninggalan yang akan ada di sini, yaitu Telaga Wahyu tadi. Nah, akhirnya Joko Baru Glending itu merubah wujudnya kembali menjadi naga dan dia bergegas untuk melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Merapi. Setelah itu Ki Ageng Getas pun menghampiri remaja tadi yang pingsan setelah melihat Naga Baru Glending, dan ternyata sepasang remaja ini tuh belum suami istri. Nah, sebelum Ki Ageng Getas kembali ke desa, mereka berpesan dan mengatakan kepada sepasang remaja tadi bahwasanya sepasang kekasih yang datang ke Telaga Wahyu, Telaga Wurung ini, maka hubungannya tidak akan harmonis dan tidak akan bisa bersatu. Nah, jadi ceritanya seperti itu tentang bagaimana asal-usul Telaga Wahyu, yang ini diyakini sebagai masyarakat saja. Kalau secara ilmiah ya nggak mungkin kejadian seperti ini. Oke, begitu saja. Terima kasih dari saya, Asyam Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.